Misalkan satu musim itu sudah kembali 3 kali lipat, Pak. Dari seumpama kita tanam dari bibit katak tul, satu musim itu sudah kembali 3 biji atau bisa jadi 4, 5, 6. Ini kesalahan pemula yang belum diketahui. Orang itu cara tanamnya harus mengikuti musim. Orang itu yang pemula itu rata-rata gimana sih gimana sih untuk masa depannya porang kan gitu rata-rata. Nah ini Kang To terutama selaku petani porang dari dulu, untuk masalah harga porang atau masalah tanaman porang ini, intinya bukan untuk saat ini, sudah dari dulu porang itu di daerah Kang To itu sudah laku nih bos, laku. Dan untuk harga porang dulunya itu harganya ya masih murah bos, antara Rp300 Rp700 itu per kilo umbinya. Dan di tahun sekitar 80-an mas, 80-an 88 itu 88 sekitar 700. Dulu itu harga porang sama harga jagung itu hampir imbang gini Pak. Dan untuk meningkatnya harga porang itu sebenarnya di tahun 2018, dan untuk 2017 itu harga masih 4.500, dan untuk 2018 itu langsung naik ke angka 8.000, dan untuk selanjutnya sampai harga saat ini itu harga produk. Nah, kalau intinya untuk masalah harga porang itu insya Allah pasti akan tetap naik, karena sudah banyak pabrik-pabrik dibuka di Indonesia ini. Jadi jangan khawatir untuk masalah penjualan khususnya porang ini, buat dulu semuanya, karena porang ini nggak kayak tanaman yang lain, misalkan kayak ikan, kayak sejenis bunga-bungaan, kayak burung-burungan. Nah itu kan manfaatnya cuma koleksi lah. Nah tapi untuk tanaman porang ini manfaatnya sangat banyak sekali loh bos. Nah jadi bahan pokok, bahan makan, bahan kayak lem, kayak kaca itu ada juga dari porang. Kayak dari itu yang buat lem motor iber loh, semua iber. Terus gewong terjun anu kayak saka porang barang. Nah terus jadi beras, jadi mie, jadi jeli, sembiring kalir wakeh banget. Jadi manfaatnya banyak banget. Jadi buat dulurku semuanya jangan khawatir lah untuk budidaya porang. Memang dulunya itu Kang To tanamnya ya sedikit bos, sedikit, jadi nggak langsung banyak gitu. Yo nggone sapa mung yo Kang To dhewe yo petani. Jadi ya tip lagi sahabat tani ya. Nah, jadi memulai itu nggak harus banyak. Jadi kita mulai dari sedikit dulu, kemudian tahun demi tahun bertambah. Itu tip dari Kang To. Ya, tip untuk buat petani pemula seperti Kang To, khususnya Kang To ini masyarakat kecil lah. Kecuali untuk bos-bos seperti yang kemarin sudah beli bibit itu jangan diomong, itu memang uangnya ini rawuk arep tuku apa sak piro langsung iso ngono lho Pak. Ya ngoten niku mawon. Memang permasalahan yang utama kalau yang petani menengah ke bawah kan dari permodalan. Hanya menanam porang tapi modalnya sedikit, harganya kok mahal gitu kan. Sebenarnya itu kan bisa diatasi kan dengan cara kita tanam sedikit dulu, kemudian kita kembangkan di tahun-tahun berikutnya, begitu kan Toh ya? Iya. Karena gini Pak, untuk masalah mahalnya bibit itu rata-rata gini permasalahannya, barangnya ini sedikit dan untuk permintaannya banyak, itu loh masalah pembibitan. Jadi terutama untuk daerah Kang To kalau masalah bibit itu mungkin katanya untuk daerah Madiun itu bibitnya termahal ya.
Kalau masalah mahal, murah itu yang penting kualitas. Jadi intinya buat dulur semuanya mau beli bibit kemana saja monggo silahkan. Yang penting Kang To di konten Kang To itu banyak Kang To jelaskan bahwa yang bibit yang bagus itu ciri-cirinya lepas sendiri dari batangnya, belum masih nempel dicopot blut, bukan potesan. Dan untuk umbit juga sama seperti bibit katak juga harus benar-benar repah. Dan untuk pengambilannya yang baik untuk bibit umbi itu di musim kemarau. Jadi kadar airnya itu sudah mengurang. Jadi walaupun tergores kalau sudah musim kemarau sigar wak jadi loro, jadi papat iso tukul kabeh asalkan kulitnya itu masih. Nah, karena di tanam di daerah Kang To itu rata-rata wis awur-awuran. Jadi nak mau macul jeruk itu ora mungkin gak kena liyane nah. Gitu. Nggak mungkin kena yang lain, pasti kena yang lain, pasti yang aman. Penting, nah, untuk umbi bibitnya itu minimal mulai dari lipah atau mati itu minimal berapa bulan Kang untuk bisa dijadikan bibit? Nah, untuk bibit katak ya. Kalau katak terutama yang bagus ini yang sudah repah, peluk jeblok dewe ini sudah bagus untuk dibuat. Tapi intinya itu masih dalam proses di karantina. Dan untuk bibit umbi itu harus di kisaran bulan 6. Kalau bulan 6 di area Kang To itu rata-rata sudah musim kemarau. Jadi akar itu sudah benar-benar kering, benar-benar hilang kering, dan itu sudah aman kalau dibuat bibit. Enggak, kalau musim penghujan begini misalkan masih baru repah tapi kok masih musim penghujan, nah itu masih rawan membusuk bila mau diambil dibuat bibit. Lebih baik dibiarkan situ. Rata-rata kegagalan petani pemula kalau yang memilih bibit umbi kan ketidaktahuan dari asal bibit umbi itu waktu pengambilannya kan gitu. Gitu. Jadi mudah busuk kan. Betul. Seperti tetangga saya kemarin kan habis banyak, terus umbinya juga ternyata umbi yang baru dibongkar, kemudian yang membeli itu langsung ditanam. Akhirnya hampir separuh dari bibitnya itu busuk. Iya. Jadi memang untuk petani pemula lebih baik mengambil dari bibit katak kan ya daripada bibit kalau memang belum benar-benar memahami kurang itu ya. Betul. Kalau Kang To itu menyarankan untuk pemula walaupun lama kalau dari bibit katak insya Allah akan tumbuh dengan baik kan. Tapi kalau bibit umbi harus pilih-pilih lah. Intinya umbi itu rawan membusuk apabila masih musim penghujan. Jadi kalau sudah musim kemarau itu sudah aman. Intinya begitu saja. Dan untuk tanam itu banyak pemula untuk saat ini itu masih tanya-tanya masalah mau tanam dari bibit katak, dari bibit umbi. Ini kesalahan pemula yang belum diketahui. Orang itu cara tanamnya harus mengikuti musimnya orang, jangan dipaksakan seperti nanam jagung. Seumpama kita mau nanam jagung, beli benih, tanam itu bisa tumbuh, tapi orang belum tentu bisa. Kecuali mungkin ada teknologi canggih, nah itu kurang tahu. Ya itu. Kalau untuk kelas petani seperti saya ya mengikuti musim kan toh, ya alami. Iya, betul, untuk dipancing-pancing pakai set pengatur tumbuh yang seperti itu sama sekali tidak memahami. Iya. Ruwet Pak, malah ribet. Ya. Jadi salah-salah mudah aja lah. Salah kan busuk kan. Dan ini ada lagi dari pertanyaan di channel saya kan. Iya, saya kemarin mulai tanya-tanya tentang bibit. Ketersediaan bibit kan. Jadi di Jawa, khususnya di daerah Kang To ini, ketersediaan bibit ada di bulan berapa? Insya Allah bulan 45 untuk daerah lereng Gunung Pandan sudah mulai ready. Intinya gitu. Mulai bulan
45. 45 Jadi masih ada 3 bulan. bukan lagi ya. Nah, 2-3 bulan. Ya, pasti 3 bulan lagi sudah mulai ada bibit. Mungkin untuk pemesanan bisa dipesan mulai sekarang, tapi untuk ketersediaan barang ada di bulan 6. Enggak Pak, kalau untuk pesan Kang To sudah banyak yang menawarkan kayak uang itu Pak, tapi Kang To tidak mau kalau belum ada benar-benar barang itu ready. Jadi memang harus hati-hati kan ya. Iya betul, harus hati-hati karena kita juga nggak mau menanggung resiko nanti apabila barang uang sudah dikirim terus nanti harganya, soalnya harga bit itu nggak bisa kita patok sekarang, harga misalkan 200 terus nanti berapa itu nggak bisa per jam Pak, per jam itu harga bibit bisa berubah karena rata-rata gini untuk daerah Kang To itu kan petani, seumpama ini petani. Nah ini punya bibit masing-masing dan salah satu petani ini ada yang datang dari luar, duk, kita tuku harga kan patok 200, ini ada yang melebihi 220 misalkan, yang ini nggak mungkin dijual. Nah itu makanya naiknya cepat itu seperti itu, padahal yang beli ini nggak banyak gitu loh. Jadi orang yang ini ya ngapain dijual, wong ini sudah seumpama menunggu masih kuat karena modal. Nah gitu. Kalau untuk daerah Kang To Di rumitnya di penjualan seperti itu kan ya. nah rumit sekali Pak. Kita itu juga kayak Kang To mau cari bibit itu enggak, Kang ngonam tak tukune kok wis tak anu nih, enggak boleh kalau enggak ikhlasnya ini mau dijual atau enggak gitu. Kebanyakan karena di daerah Kang To itu punya bibit itu mau dijual itu kadang mikir-mikir karena ditanam sendiri, misalkan satu musim itu sudah kembali 3 kali lipat Pak. Dari seumpama kita tanam dari bibit katak tul, satu musim itu sudah kembali 3 biji atau bisa jadi 4, 5, 6 dari satu katak. Minimal 4 lah. Nah gitu.